Perkenalkan, mereka adalah pasangan suami istri bernama Roland dan Iza. Sudah 7 tahun mereka menikah dan belum juga dianugerahi momongan. Kata dokter, Roland dan Iza sama-sama sehat sehingga memiliki buah hati tinggal menunggu waktu saja. Di sela-sela usaha mereka untuk memiliki momongan, Iza tiba-tiba dihubungi sahabatnya yang bernama Raquel. Rencananya Raquel ini akan mampir ke kota tempat tinggalnya Iza dan akan numpang menginap di rumahnya selama beberapa hari. Kung okay lang sa'yo na makikistay mo pa ako eh. Beberapa hari sebelum kedatangan Raquel, Roland dan Iza sempat bergembira karena muncul tanda-tanda kehamilan pada Iza. Sayangnya kegembiraan itu musnah ketika dokter bilang Iza hamil di luar kandungan. Alhasil mereka harus segera mengeluarkannya. Nah, saat sedang sedih-sedihnya seperti itu, Iza menyambut kedatangan Raquel dengan wajah pucat serta murung. Ang dali mo naman makalimot. Malam harinya, ketika baru pulang dari bekerja, Roland berniat iseng ingin mengejutkan Iza yang baru selesai mandi. Sialnya yang dikejutkan Roland dari arah belakang ternyata bukan sang istri melainkan Raquel. Karena kaget, handuk di badan Raquel sontak terlepas sehingga tanpa sengaja Roland melihat tubuh polos sahabat istrinya itu. Peristiwa itu pun segera teralihkan ketika Iza tiba-tiba muncul dengan tangan terluka karena terkena pecahan piring. Alhasil mereka jadi sibuk mengobati Iza. Iza dan Raquel adalah dua sosok wanita yang memiliki paras dan tubuh memukau. Namun lekukan di tubuh Raquel lebih tajam dibandingkan Iza. Mungkin hal itulah yang membuat Roland jadi sering curi-curi pandang padanya dan membayangkan yang tidak-tidak. Sementara Raquel sendiri nampaknya tidak menyadari hal tersebut dan fokus menghibur Iza yang masih bersedih. Bagi Raquel, Iza sudah seperti saudarinya sendiri sampai-sampai mandi bareng pun mereka tidak sungkan. Suatu hari, Raquel yang merupakan seorang fotografer tiba-tiba ingin mendandani Iza kemudian memotretnya. Dengan iming-iming, riasan tersebut akan membuat suaminya terperangah, Iza pun bersedia. Ternyata itu semua hanyalah akal-akalannya Raquel saja yang ingin menjebak Iza. Dengan menenggak minuman beralkohol, mereka pun melakukan pemotretan hingga akhirnya berujung mesra-mesraan di atas ranjang. Selesai melakukan hal itu, Raquel bilang pada Iza kalau dirinya bukanlah penyuka sesama. Raquel mengaku bisa bermesraan dengan pria ataupun wanita. Iza lalu menimpali jika ia mencintai Roland dan tidak ingin suaminya itu tahu apa yang telah mereka lakukan. Raquel pun setuju untuk merahasiakan hal tersebut. Melihat istrinya kembali ceria dan bersemangat, malam itu juga Roland langsung mengajak Iza untuk bikin anak. Pada Raquel, Iza mengaku bermesraan dengan pria ataupun wanita ternyata rasanya sama saja. Mas nasasarap. Nah, berhubung rasanya sama saja, maka Iza pun memutuskan untuk menikmati keduanya. Semenjak itu, Iza membagi jatah bermesraannya dengan Roland dan Raquel. Malam khusus untuk sang suami, sedangkan siang ketika Roland sedang bekerja, ia pun melayani Raquel. Di hari Minggu, ketika Iza sedang pergi ke pasar sendirian, Roland menemui Raquel yang sedang berada di kamar. Tanpa basa-basi, pria itu membeberkan kalau dirinya tahu Raquel telah berselingkuh dengan istrinya. Karena kesal, Roland pun langsung memaksa Raquel untuk melayani hasratnya. Bukannya menolak, Raquel malah kesenangan. Akhirnya mereka begituan atas dasar suka sama suka. Raquel yang awalnya ingin pulang ke kampung halaman, kini malah betah tinggal di sana hingga suatu hari ia sadar sedang berbadan dua. Mengetahui hal itu, Iza pun bertanya siapa ayah dari anak itu. Di sini Raquel berbohong kalau pria itu mungkin adalah cinta satu malamnya. Siguro isa lang sa mga...
Iza tidak percaya begitu saja pada ucapan Rachel. Suatu hari ia pura-pura ke pasar dan mendapati Roland sedang berbicara dengan sahabatnya itu. Setelah mengetahui fakta kalau Rachel sedang hamil anaknya Roland, Iza pun keluar dari persembunyiannya dan langsung memaki-maki dua orang itu. Sempat terjadi adu fisik di antara mereka hingga akhirnya Roland dan Rachel memutuskan pergi dari sana. Entah setelah itu mereka tinggal di mana, tapi pastinya tidak tinggal bersama-sama. Suatu hari, ketika suasana di antara mereka sudah mulai tenang, Rachel mengajak Iza ketemuan di sebuah kafe. Di sana ia meminta maaf dan mengusulkan agar anak yang dilahirkannya nanti diasuh oleh Iza dan Roland saja. Iza pun berusaha bijak dengan berkata, Tuhan mungkin belum memberikan momongan karena mereka belum siap. Dan oleh karena itu, ia meminta Rachel untuk mengasuh anak itu sendiri. Iza percaya Rachel akan menjadi ibu yang baik. Di akhir film diperlihatkan, Iza dan Rachel berpisah di depan kafe. Ternyata di sana, Iza sudah ditunggu oleh Roland. Ternyata Roland dan Iza memutuskan untuk kembali bersama, sementara Rachel tetap sendirian menanggung akibat dari gaya hidupnya yang bebas. Siya ba si Renier? Oo. Gusto mong tikman? Sige. Di sebuah desa, hiduplah sepasang kekasih bernama Renner dan Adele. Meski status mereka berpacaran, Renner dan Adele ini sudah tinggal bersama di rumah bibinya Adele yang bernama Luring. Kehidupan sehari-hari pasangan kekasih itu adalah membantu Luring mengurusi peternakannya. Suatu pagi dengan ekspresi takut, Adele bilang pada sang bibi kalau dirinya tengah berbadan dua dan ingin segera menikah dengan Renner. Meskipun sempat kaget sekaligus marah, Luring akhirnya setuju menikahkan mereka. Selesai sarapan, Renner dan Adele kemudian menyiapkan pakan untuk ayam. Saking santainya pekerjaan mereka, pasangan kekasih itu sampai sempat bermesraan di kandang ayam. Dan tanpa mereka ketahui, Luring menyaksikan peristiwa itu dengan mata terbelalak. Scene kemudian beralih ke beberapa hari kemudian, di mana rumah bibi Luring kedatangan tamu cantik dari kota, yaitu Bea, adiknya Adele, beserta seorang teman wanitanya yang bernama Ceska. Adele! Ketika berkenalan dengan Renner, terlihat jelas kalau Ceska ini tertarik padanya. Selesai berkenalan dan cipika-cipiki, Luring kemudian mengajak Adele, Bea, dan juga Ceska ngobrol-ngobrol santai di halaman belakang. Pada Ceska, Luring menjelaskan kalau almarhum ayahnya Adele dan Bea adalah adik kandungnya. Jadi setelah Adele dan Bea menjadi yatim piatu, Luring memutuskan untuk mengasuh mereka. Ternyata diam-diam, Renner juga tertarik pada Ceska. Dari mulut Adele, ia pun mendapat informasi kalau Ceska dan Bea merupakan teman seapartemen sekaligus satu kerjaan. Suatu malam, Renner, Adele, Bea, dan juga Ceska ngobrol sambil minum-minum di depan peternakan. Di sana, Ceska bertanya pada Adele kenapa ia tidak merantau ke kota saja padahal masih muda. Selain takut dengan kejamnya kota, Adele juga betah tinggal di desa karena damai dan udaranya segar. Kala itu, Renner juga membeberkan kalau dulu ia pernah bekerja sebagai penari tanpa pakaian. Setelah dibujuk-bujuk oleh Bea dan Ceska, Renner pun akhirnya bersedia memamerkan tariannya. Berhubung tubuhnya sudah dikuasai oleh minuman, Adele pun segera mengajak Renner untuk mojok berduaan.
Nah, ketika pasangan itu sedang memadu kasih, Bea dan Ceska yang ditinggal malah ikut-ikutan bermesraan. Mendengar suara mencurigakan dari luar rumahnya, Luring pun keluar menuju peternakan di mana sumber suara itu berasal. Dan betapa terkejutnya Luring ketika menyaksikan Renner dan Adele kuda-kudaan di dalam kandang, sementara di kandang lainnya ada Bea dan Ceska sedang bergesekan. Tidak cukup sampai di situ, Renner kemudian pergi ke kandangnya Bea dan Ceska, lalu bermesraan dengan keduanya. Luring yang syok hanya bisa meminta ampunan kepada Tuhannya. Suatu sore, Luring, Adele, dan Bea pergi berkeliling desa dengan menggunakan mobil. Mereka meninggalkan Ceska di rumah karena ia bilang sedang tidak enak badan. Ternyata itu semua hanyalah akal-akalan Ceska agar dirinya bisa bermesraan dengan Renner. Untungnya ketika Luring, Adele, dan Bea pulang ke rumah, Renner dan Ceska sudah selesai menuntaskan misinya. Saking terpuaskannya dengan servis Renner, Ceska sampai berbohong pada Bea kalau dirinya betah di sana dan ingin tinggal lebih lama. Ketika makan malam bersama, Luring menasehati Adele yang sebentar lagi akan menikah. Tiba-tiba ia kemudian bertanya pada Bea apakah gadis itu menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan terbata-bata, Bea menjawab tidak. Luring pun tidak melanjutkan pembicaraan tersebut, tapi mereka semua tahu kalau Bea dan Ceska ternyata adalah sepasang kekasih. Tengah malamnya, terjadi peristiwa yang bikin geleng-geleng kepala, di mana Renner melayani hasrat Ceska dan Adele di waktu yang hampir bersamaan. Semuanya pun jadi bertambah rumit ketika Bea tiba-tiba ikut nimbrung saat Renner dan Adele sedang bermesraan. Akhirnya Ceska pun keluar dari persembunyiannya, lalu ikut bergabung dengan mereka sehingga terjadilah hubungan berempat. Merasa tidak enak hati dengan peristiwa itu, Ceska langsung memutuskan pulang ke kota keesokan harinya. Sebelum pergi, ia bilang pada Bea kalau dirinya malu dan perlu waktu sendiri dulu. Bea pun melepas kepergiannya dengan raut wajah kecewa. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Adele mencoba baju pernikahannya ditemani Bea dan juga Luring. Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Mara. Ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal di sebuah rumah sederhana bersama adik laki-lakinya yang bernama Ethan. Saat itu Mara berkuliah di jurusan keperawatan, sedangkan adiknya masih duduk di bangku SMA. Untuk membiayai kehidupan mereka, Mara dan Ethan membuka stand kecil-kecilan di depan rumah yang menjual makanan serta minuman. Oleh pacarnya Mara, mereka diberi modal untuk membuka usaha itu. Sore harinya, Mara curhat tentang masalah hidupnya pada seorang teman wanitanya. Sang teman pun menyarankan agar Mara mengikuti jejaknya sebagai peliharaan om-om. Namun semua itu dikamuflasekan sebagai pekerjaan mengasuh pria paruh baya yang tentunya kaya raya. Singkat cerita, Mara pun bersedia menggeluti pekerjaan itu, dan di hari berikutnya ia sudah menemukan klien yang cocok hasil rekomendasi dari temannya. Selesai berdandan, Mara pun bergegas pergi ke sebuah rumah mewah milik pria paruh baya bernama Ryan. Di sana ia disambut ramah oleh sang tuan rumah dan diajak ngobrol tentang latar belakangnya. Mendengar cerita Mara, Ryan sontak prihatin. Ia pun balas bercerita tentang statusnya yang menduda serta umurnya yang sisa 6 bulan sampai 1 tahun lagi. Ternyata Ryan ini punya penyakit yang serius. Merasa cukup dengan basa-basinya, Ryan pun mengajak Mara untuk bermesraan.
Setelah melayani Ryan, Mara langsung menemui teman wanitanya di sebuah diskotik. Di sana mereka berpesta untuk merayakan kesuksesan Mara di hari pertamanya bekerja. Mara tidak menyangka kalau ia bisa mendapatkan om-om segagah Ryan. Nah, saat Mara sedang joget sendirian dalam keadaan mabuk, ia dipepet oleh seorang pemuda. Pemuda itu pun memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengajak Mara mojok berduaan dan melayani hasratnya. Karena merasa cocok dengan servisnya Mara, Ryan pun memilihnya untuk jadi peliharaan. Kini tugas Mara bukan hanya melayani Ryan di atas ranjang, tapi juga menyiapkan makanan untuk pria itu dan lain-lainnya. Bahkan tidak jarang, Mara menginap di rumah mewah itu. Suatu hari rumah itu kedatangan seorang pemuda yang ternyata adalah anak kandung Ryan. Mara sontak kaget karena ternyata anak Ryan yang bernama Joseph itu adalah pemuda yang sempat bermesraan dengannya di diskotik kemarin. Magkakilala pala kayo? Situasi tersebut membuat Mara jadi kurang nyaman sehingga ia memiliki niatan untuk pensiun dini dari pekerjaannya. Niatan itu kemudian Mara sampaikan kepada adiknya. Di sini Ethan hanya tahu jika Mara bekerja sebagai pengasuh orang tua pada umumnya. Ia pun menyayangkan keputusan Mara dan berniat akan menggantikannya sebagai pengasuh Ryan. Mendengar hal itu, Mara sontak ketakutan dan membatalkan niatnya untuk berhenti bekerja. Suatu hari, Ryan menyuruh pengacaranya untuk datang ke rumah. Saat itu Ryan ingin mengubah isi surat wasiatnya di mana Joseph tidak akan mendapatkan hartanya sama sekali. Ryan geram karena selama ini Joseph hanya mabuk-mabukan saja dan tidak mau bekerja. Mendengar hal itu, Joseph yang dari tadi mencuri dengar sontak emosi. Meskipun Joseph berjanji akan berubah, Ryan sepertinya sudah bulat dengan keputusannya. Di sudut hatinya yang terdalam, Joseph sebenarnya naksir dengan Mara. Namun karena gadis itu adalah milik ayahnya, Joseph hanya bisa menatap iri dari kejauhan. Suatu ketika Joseph bilang pada Mara kalau ia memiliki rekaman video saat mereka bermesraan di diskotik. Joseph berjanji tidak akan menyebarkan video tersebut asal Mara bersedia menjalankan misi darinya. Ia menyuruh Mara untuk menaburkan racun pada minuman ayahnya. Karena kondisinya semakin tersudut, Mara pun nekat memberikan minuman beracun pada Ryan di suatu pagi. Tidak lama setelah meminumnya, Ryan langsung tidak sadarkan diri. Tapi baru beberapa detik Joseph merayakan kesuksesan misinya, ia dibuat kaget dengan kedatangan polisi yang ingin menangkapnya. Tiba-tiba Ryan pun bangun sambil tertawa. Ternyata diam-diam Mara membocorkan rencana Joseph kepada Ryan dan mereka pun bekerja sama untuk menjebaknya. Scene kemudian beralih ke beberapa bulan kemudian di mana Ryan ternyata sudah meninggal dunia. Di rumah mewah itu, Mara diberitahu pengacara Ryan kalau ia mendapatkan semua harta dari pria kaya itu. Bagi Ryan, seluruh hartanya tidak akan mampu membalas kebahagiaan yang telah Mara berikan di hari-hari terakhirnya. Dan film ini pun selesai. Hoy! Liga. Teka lang, Mala. Asawa mo talaga yan? Opo. Nagbebenta lang po ng inumin, sir. Samin mo na si Makoy. Di sebuah pemukiman kumuh, hiduplah sepasang suami istri bernama McCoy dan Krista. Berhubung perekonomian mereka tidak terlalu bagus, McCoy dan Krista ini sama-sama bekerja.
Krista bekerja sebagai pedagang minuman keliling, sedangkan McCoy mengurusi ayam jago milik pria bernama Samuel. Perlu diketahui, jika daerah di mana McCoy dan Krista tinggal, mayoritas prianya adalah penggiat taruhan sabung ayam. Sehari-harinya McCoy bekerja bersama seorang temannya yang bernama Diego. Suatu ketika, Samuel bilang kepada teman nongkrongnya kalau ia telah melarang seorang wanita kupu-kupu malam masuk ke arena sabung ayam. Selain mencari pelanggan para pria hidung belang, wanita itu juga ketahuan mencuri uang orang-orang di sana. Nah, di saat yang bersamaan dan tidak jauh dari sana, Krista sedang dicurhati oleh seorang temannya yang bernama Mikai. Mikai mengeluh jika penghasilannya menurun drastis sejak dilarang masuk arena sabung ayam. Ternyata wanita kupu-kupu malam yang dimaksud oleh Samuel tadi tidak lain adalah Mikai ini. Melihat sosok Diego yang saat itu tersenyum genit kepadanya, Mikai pun jadi punya ide untuk memanfaatkan pria itu. Berhubung besok ada sabung ayam di tempatnya Samuel, Mikai pun merayu Diego untuk membantunya masuk ke arena itu. Mau tidak mau, Diego mengiyakan permintaan tersebut karena dirinya sudah mendapatkan layanan ranjang dari Mikai secara gratis. Sialnya, meskipun Diego sudah sangat berhati-hati memasukkan Mikai ke arena sabung ayam, ia tetap ketahuan juga. Pemuda itu pun langsung diberi pelajaran oleh Samuel dan anak buahnya. Di balik penderitaan Diego, ternyata ada Mikai yang tersenyum bahagia. Sebelum ketahuan menyelinap ke dalam arena, wanita itu sudah terlebih dahulu pergi dari sana dengan membawa seorang pelanggan. Tidak seperti istrinya yang bersyukur dengan hidup mereka sekarang ini, McCoy justru mengaku lelah menjadi miskin. Ia ingin memperoleh uang sebanyak mungkin dan segera pergi dari kampung itu. Mendengar keluh kesah suaminya itu, Krista pun hanya bisa menyuruhnya untuk bersabar. Keesokan harinya dengan wajah babak belur, Diego dinasehati oleh Samuel gara-gara menyusupkan Mikai ke arena sabung ayam. Untungnya Diego masih diperbolehkan bekerja di sana. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Samuel, beberapa hari belakangan ini, McCoy telah mempertarungkan ayam jago miliknya di arena sabung ayam. Awalnya ia selalu menang dan menghasilkan banyak uang. Tapi belakangan, ia mulai memperoleh kekalahan hingga terlilit banyak hutang. Nah, di saat kondisi mulai kacau seperti itu, Diego yang tahu rahasia McCoy malah membeberkannya pada sang bos yaitu Samuel. Alhasil tidak lama kemudian, McCoy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pria itu. Tak hanya ia seorang, tapi juga Krista yang ikut-ikutan terbawa. Tidak tahan melihat sang suami dihajar di depan matanya, Krista pun memohon akan melakukan apapun. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan, Krista melayani hasrat Samuel di atas ranjang. Bagi Samuel, tubuh Krista ternyata tidak cukup untuk menebus kesalahan suaminya. Dan oleh karena itu, Samuel akan tetap menahan McCoy. Mendengar hal itu, Krista hanya bisa menangis pilu. Sementara itu, Mikai yang mengetahui temannya sedang mengalami kemalangan segera menemui Krista. Di sana, Mikai mengutarakan sebuah ide yang diyakininya bisa menyelesaikan masalah temannya itu.
Idenya adalah merayu pesaing sabung ayamnya Samuel untuk mengadakan taruhan lagi. Dan supaya orang itu mau, Mikay dan Krista akan melayani hasratnya dengan cara bermesraan bertiga. Selesai melakukan perbuatan itu, Mikay dan Krista kemudian menemui Diego dan memaksanya untuk menyerahkan kunci rumah Samuel di mana McCoy disekap. Nah, agar Samuel mau mengikuti taruhan sabung ayam itu, Krista pun merayunya dengan menggunakan tubuhnya. Hari yang ditunggu Mikay dan Krista pun tiba. Sabung ayam pun berjalan sesuai rencana, di mana ayam jago milik Samuel akhirnya kalah. Bersama pesaingnya Samuel, Mikay merayakan kemenangan mereka, sementara Krista diam-diam kabur dari sana dan melepaskan Mikay. Meskipun pada akhirnya tidak menjadi kaya, Mikay tersadar jika memiliki istri seperti Krista, ia sebenarnya sudah memiliki segalanya. Bahala na. Basta Di dalam hubungan asmara, aktivitas bermesraan dengan pasangan adalah sesuatu yang menyenangkan, bahkan dipercaya bisa menghilangkan stres. Tapi apabila hal tersebut dilakukan terlalu sering tanpa memperdulikan waktu dan juga tempat, itu juga bisa menimbulkan rasa risih serta tidak nyaman. Nah, perasaan itulah yang mungkin sedang dialami oleh Athena saat berpacaran dengan pria bernama Axel. siguro. Athena sebenarnya sanggup-sanggup saja mengimbangi hasrat berlebih dari Axel. Tapi apabila pacarnya itu sudah memaksanya bermesraan di tempat umum, jujur ia sangat keberatan. Selain tidak nyaman, Athena juga takut kepergok orang. Suatu hari, apa yang ditakutkan Athena pun terjadi, di mana ia dan Axel kepergok bermesraan di tempat pijat refleksi. Kesabaran Athena pun sudah mencapai batasnya, hingga akhirnya ia memutuskan hubungan dengan Axel. Sejak putus dengan Athena, Axel nampak uring-uringan dan susah move on. Namun semua itu seolah lenyap setelah berkenalan dengan gadis bernama Nika. Nika ini adalah seorang selebgram dan mereka tanpa sengaja bertemu di sebuah kafe saat gadis itu sedang mempromosikan tempat tersebut. Di awal perkenalan mereka, Axel sudah langsung naksir dengan Nika. Dan ternyata gadis itu juga merasakan hal yang sama. Singkat cerita, mereka pun berpacaran hingga melakukan hubungan layaknya suami istri. Berbeda dengan Axel, kehidupan asmara Athena nampaknya tidak begitu mulus setelah mereka putus. Athena yang bekerja sebagai perawat memang sempat naksir dengan rekan kerja barunya yang bernama Francis. Namun setelah bermesraan dengan pria itu, Athena langsung ilfil karena Francis cepat keluar. Ia tidaklah setangguh Axel. Suatu hari, Athena tanpa sengaja bertemu dengan Axel yang sedang duduk sendirian di sebuah kafe. Sayangnya setelah menyapa Axel dengan riang, Athena harus menelan kekecewaan ketika tahu mantannya itu sedang bersama pacar barunya. Daripada canggung, Athena pun memutuskan untuk segera pamit pada Axel dan Nika. Meskipun tahu Axel sudah punya pacar, Athena tidak mau menyerah begitu saja. Keesokan harinya, ia langsung pergi ke rumah mantannya itu dan membujuknya agar mau balikan. Sayangnya, Axel tidak mau. Pria itu bilang kalau ia sudah move on dan bahagia bersama Nika. Athena pun kecewa tapi tidak bisa apa-apa. Ternyata takdir berkata lain. Suatu hari, ketika Axel ingin menjemput Nika dengan menggunakan sepeda motor, ia mengalami kecelakaan lalu lintas. Axel pun mengalami cedera cukup parah hingga harus dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu.
Nah, peristiwa tersebut membuat Axel sadar kalau Nika bukanlah wanita yang baik untuknya. Itu terbukti semenjak ia dirawat, Nika tidak pernah mengunjunginya sekalipun. Bahkan gadis itu selalu menolak telepon dari Axel. Meskipun begitu, Axel tidak perlu bersedih karena ada Athena yang selalu di sisinya. Dari awal masuk rumah sakit sampai sekarang, mantannya itu selalu menemani serta membantunya. Sepertinya Tuhan ingin menunjukkan jodoh terbaik untuk Axel. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Axel dan Athena kembali berpacaran dan tentunya sering bermesraan seperti dulu. Teris adalah seorang bos cantik dari perusahaan penerbitan majalah pria. Ia memiliki sahabat bernama Madi yang juga bekerja sebagai asisten di kantornya. Hari itu Madi curhat tentang hubungan asmaranya dengan kekasihnya yang bernama Arthur. Madi bilang sebentar lagi Arthur akan melamarnya. Kabar baik itu jelas membuat Teris ikut senang. Tapi saat Madi bertanya tentang hubungan Teris dan mantannya, tiba-tiba wanita cantik itu pingsan. Madi pun bergegas mengantarkan Teris ke dokter. Di sana sang dokter bilang jika Teris terkena penyakit leukemia. Hal itu membuat Teris kehilangan semangat untuk hidup. Setelah meraih kesuksesan di usia muda, ia malah terkena penyakit serius. Melihat kondisi sahabatnya yang begitu menyedihkan, malam itu Madi pun memutuskan untuk menemani Teris di rumahnya. Keesokan harinya, Teris tiba-tiba meminta Madi untuk mengenalkannya dengan beberapa pria. Teris berpikir setidaknya sebelum meninggal dunia, dirinya ingin menikmati hidup dengan bersenang-senang sekaligus mencari jodoh. Madi pun langsung merekomendasikan pria bernama Luigi yang merupakan rekan kerja di kantor mereka. Deal. Besok paginya, Teris langsung menemui Luigi dan tanpa basa-basi mereka pun bermesraan. Untuk merayakan peristiwa barusan, Teris dan Madi minum-minum di sebuah bar. Di sana Madi memberitahu Teris jika ia telah menghubungi pria bernama Aris untuk berkencan dengannya. Selain itu, Madi juga mengingatkan kalau Teris tidak boleh bermesraan lebih dari satu kali dengan pria rekomendasinya, karena hal itu akan membuat para pria baper. Beberapa hari kemudian, Teris pun akhirnya berkencan dengan Aris. Di sana, Aris yang pandai merayu langsung mengajak Teris untuk melipir ke apartemennya. Berhubung dirinya masih banyak pekerjaan, Teris pun menolak. Tapi ia janji akan berkunjung ke sana. 3 hari kemudian, dengan ditemani oleh Madi, Teris pergi ke apartemennya Aris. Di sana Madi mengatakan kalau ia akan menunggu di ruang tamu dan jika 1 jam sudah berlalu, dirinya akan menjemput Teris di kamar Aris. Setelah berbasa-basi sebentar, Teris dan Aris langsung beradu peluh di atas ranjang. Nah, berhubung Teris tidak kunjung membalas pesannya, Madi pun langsung mengetuk pintu kamar Aris. Ternyata orang yang dicemaskan malah sedang asik makan. Suatu ketika, saat Madi dan pacarnya sedang berkencan, tiba-tiba Teris mengirimkan pesan kepadanya. Dengan perasaan tidak enak hati pada Arthur, Madi pun meminta izin untuk menemui Teris. Di hadapan Madi, Teris berkeluh kesah tentang dirinya yang rindu pada mantannya.
Dan untuk menenangkan sahabatnya itu, Madi pun memberinya sebuah pelukan. Namun siapa sangka pelukan itu membuat mereka jadi kebablasan dan malah saling grepe satu sama lain. Semenjak peristiwa itu, Madi jadi bimbang dengan perasaannya terhadap Arthur. Puncaknya, setelah Madi memikirkan matang-matang, ia pun menolak lamaran Arthur. Bahkan Madi sampai memutuskan pria itu agar bisa menjalin hubungan dengan Teris. Kabar baik pun didapat oleh Teris ketika tahu dirinya tidak terkena leukemia. Ternyata kemarin itu hanya salah diagnosis. Dan film ini pun ditutup dengan scene di mana tanpa malu-malu Teris dan Madi meresmikan hubungan mereka di hadapan para karyawan di kantor. Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Mara. Ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal di sebuah rumah sederhana bersama adik laki-lakinya yang bernama Ethan. Saat itu Mara berkuliah di jurusan keperawatan, sedangkan adiknya masih duduk di bangku SMA. Untuk membiayai kehidupan mereka, Mara dan Ethan membuka stand kecil-kecilan di depan rumah yang menjual makanan serta minuman. Oleh pacarnya Mara, mereka diberi modal untuk membuka usaha itu. Sore harinya, Mara curhat tentang masalah hidupnya pada seorang teman wanitanya. Sang teman pun menyarankan agar Mara mengikuti jejaknya sebagai peliharaan om-om. Namun semua itu dikamuflasekan sebagai pekerjaan mengasuh pria paruh baya yang tentunya kaya raya. Singkat cerita, Mara pun bersedia menggeluti pekerjaan itu, dan di hari berikutnya ia sudah menemukan klien yang cocok hasil rekomendasi dari temannya. Selesai berdandan, Mara pun bergegas pergi ke sebuah rumah mewah milik pria paruh baya bernama Ryan. Di sana ia disambut ramah oleh sang tuan rumah dan diajak ngobrol tentang latar belakangnya. Mendengar cerita Mara, Ryan sontak prihatin. Ia pun balas bercerita tentang statusnya yang menduda serta umurnya yang sisa 6 bulan sampai 1 tahun lagi. Ternyata Ryan ini punya penyakit yang serius. Merasa cukup dengan basa-basinya, Ryan pun mengajak Mara untuk bermesraan. Setelah melayani Ryan, Mara langsung menemui teman wanitanya di sebuah diskotik. Di sana mereka berpesta untuk merayakan kesuksesan Mara di hari pertamanya bekerja. Mara tidak menyangka kalau ia bisa mendapatkan om-om segagah Ryan. Nah, saat Mara sedang joget sendirian dalam keadaan mabuk, ia dipepet oleh seorang pemuda. Pemuda itu pun memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengajak Mara mojok berduaan dan melayani hasratnya. Karena merasa cocok dengan servisnya Mara, Ryan pun memilihnya untuk jadi peliharaan. Kini tugas Mara bukan hanya melayani Ryan di atas ranjang, tapi juga menyiapkan makanan untuk pria itu dan lain-lainnya. Bahkan tidak jarang, Mara menginap di rumah mewah itu. Suatu hari rumah itu kedatangan seorang pemuda yang ternyata adalah anak kandung Ryan. Mara sontak kaget karena ternyata anak Ryan yang bernama Joseph itu adalah pemuda yang sempat bermesraan dengannya di diskotik kemarin. Excuse me lang. Magkakilala pala kayo? Situasi tersebut membuat Mara jadi kurang nyaman sehingga ia memiliki niatan untuk pensiun dini dari pekerjaannya. Niatan itu kemudian Mara sampaikan kepada adiknya. Di sini Ethan hanya tahu jika Mara bekerja sebagai pengasuh orang tua pada umumnya. Ia pun menyayangkan keputusan Mara dan berniat akan menggantikannya sebagai pengasuh Ryan. Mendengar hal itu, Mara sontak ketakutan dan membatalkan niatnya untuk berhenti bekerja. Suatu hari, Ryan menyuruh pengacaranya untuk datang ke rumah.
Saat itu Ryan ingin mengubah isi surat wasiatnya di mana Joseph tidak akan mendapatkan hartanya sama sekali. Ryan geram karena selama ini Joseph hanya mabuk-mabukan saja dan tidak mau bekerja. Mendengar hal itu, Joseph yang dari tadi mencuri dengar sontak emosi. Meskipun Joseph berjanji akan berubah, Ryan sepertinya sudah bulat dengan keputusannya. Di sudut hatinya yang terdalam, Joseph sebenarnya naksir dengan Mara. Namun karena gadis itu adalah milik ayahnya, Joseph hanya bisa menatap iri dari kejauhan. Suatu ketika Joseph bilang pada Mara kalau ia memiliki rekaman video saat mereka bermesraan di diskotik. Joseph berjanji tidak akan menyebarkan video tersebut asal Mara bersedia menjalankan misi darinya. Ia menyuruh Mara untuk menaburkan racun pada minuman ayahnya. Karena kondisinya semakin tersudut, Mara pun nekat memberikan minuman beracun pada Ryan di suatu pagi. Tidak lama setelah meminumnya, Ryan langsung tidak sadarkan diri. Tapi baru beberapa detik Joseph merayakan kesuksesan misinya, ia dibuat kaget dengan kedatangan polisi yang ingin menangkapnya. Tiba-tiba Ryan pun bangun sambil tertawa. Ternyata diam-diam Mara membocorkan rencana Joseph kepada Ryan dan mereka pun bekerja sama untuk menjebaknya. Scene kemudian beralih ke beberapa bulan kemudian di mana Ryan ternyata sudah meninggal dunia. Di rumah mewah itu, Mara diberitahu pengacara Ryan kalau ia mendapatkan semua harta dari pria kaya itu. Bagi Ryan, seluruh hartanya tidak akan mampu membalas kebahagiaan yang telah Mara berikan di hari-hari terakhirnya. Dan film ini pun selesai. Siyempre, Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan tentara yang sedang latihan. Salah seorang di antara mereka bernama Michael. Michael ini mempunyai kekasih bernama Abby yang baru saja dilamarnya. Dengan perasaan senang dan bahagia, lamaran Michael itu pun diterima oleh Abby. Saking euforianya, mereka berdua sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, Michael mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang ada di rumah sakit. Namun Michael nampak cuek karena hubungannya dengan sang ayah kurang baik setelah ibunya meninggal dunia. Setelah dinasihati oleh Abby, akhirnya Michael pun bersedia pergi ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, ayahnya Michael ini bernama Roldan. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi sang ayah membaik, Michael membawanya kembali ke rumah lama mereka. Michael dan Abby pun memutuskan untuk tinggal serumah bersama Roldan agar mereka bisa merawatnya bersama-sama. Suatu pagi, saat Michael sedang duduk santai sendirian, Roldan menghampirinya seraya mengucapkan maaf atas ketidakbecusannya sebagai seorang ayah. Sambil menangis sesenggukan, Michael pun memberi pelukan pada ayahnya itu. Suasana di rumah itu pun jadi hangat seiring dengan membaiknya hubungan Michael dan Roldan. Suatu hari, Michael dan rekan-rekannya dibebankan sebuah misi oleh sang komandan untuk menangkap penjahat yang sangat berbahaya. Sang komandan pun berpesan sebelum berangkat mereka harus berpamitan dulu dengan keluarga masing-masing. Saat berada di rumah, Michael memberitahukan misinya kepada Abby dan Roldan. Mendengar hal itu, keduanya pun jadi bersedih. Selama ia bertugas, Michael meminta Abby tetap tinggal di rumah itu untuk mengurus ayahnya. Menjelang tidur, Abby tiba-tiba mengembalikan cincin lamaran miliknya kepada Michael. Wanita cantik itu berkata kalau Michael harus mengembalikan cincin tersebut setelah misinya berhasil, lalu mereka akan menikah.
Keesokan harinya, Michael pun pergi menjalankan misinya, sedangkan Abby tetap berada di rumah bersama Roldan, ayahnya Michael. Suatu hari, datanglah seorang wanita yang bernama Teris yang merupakan rekan bisnisnya Roldan. Teris beralasan kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan dari pria paruh baya itu. Padahal sebenarnya ia hanya ingin bermesraan dengan Roldan. Di sisi lain, perlu diketahui kalau Abby, tunangannya Michael, adalah seorang perawat di sebuah panti jompo. Suatu hari, Abby menyadari ada seorang rekan kerja pria yang naksir padanya. Dengan lemah lembut, Abby menjelaskan pada pria itu jika ia sudah bertunangan dan tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Ayoko naman loko. Scene kemudian berpindah pada Michael yang sedang berjuang melawan komplotan penjahat. Sayangnya dalam insiden itu, Michael terkena terjangan peluru dan langsung kehilangan kesadarannya. Kabar meninggalnya Michael pun sampai ke telinga Abby dan Roldan yang segera mengadakan pemakaman untuk pria itu. Keduanya terlihat sangat terpukul atas apa yang menimpa Michael. Di tengah kesedihannya, Abby pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena merasa sudah tidak ada yang ditunggunya lagi. Namun Roldan segera mencegahnya dengan perkataan almarhum Michael akan bahagia jika Abby tetap di sana. Akhirnya Abby pun mengurungkan niatnya dan menjalani hari-hari selanjutnya di rumah itu dengan penuh isak tangis. Seiring berjalannya waktu, Abby dan Roldan yang sama-sama kehilangan kini saling menguatkan. Bahkan hubungan mereka malah kebablasan dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Suatu hari, Abby mendapat kabar mengejutkan bahwa Michael ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mengetahui fakta tersebut, Abby dan Roldan seperti menerima kabar baik sekaligus kabar buruk. Setelah kondisi Michael agak baikan, mereka pun membawanya pulang ke rumah. Meskipun selamat dari insiden itu, Michael ternyata mengalami trauma. Sampai-sampai ketika bermesraan dengan Abby, Michael hampir saja menghabisi tunangannya itu. Di sisi lain, Teris yang jengkel pada perubahan sikap Roldan padanya, lantas berusaha mempengaruhi mental Michael. Ia bilang kalau Abby telah berselingkuh dengan pria lain. Provokasi itu membuat emosi Michael jadi tidak terkendali sampai-sampai ia mengambil senjatanya untuk mengancam rekan kerja Abby di panti jompo. Ketika ada waktu untuk ngobrol berdua dengan Roldan, Abby menyatakan perasaannya kalau ia lebih mencintai Roldan dibanding Michael. Setelah lama tidak bermesraan sejak kembalinya Michael, sore itu keduanya pun kembali melakukannya. Beruntung perbuatan mereka tidak tertangkap basah oleh Michael yang tak lama setelah itu pulang ke rumah. Malam harinya, saat mereka makan bersama, Michael tiba-tiba menodongkan senjata pada Abby dan Roldan. Ternyata tadi sore, Michael melihat perbuatan tidak senonoh dua orang itu. Saking sakit hatinya, Michael sampai ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Scene kemudian maju ke depan, di mana ketiga orang itu sudah hidup sendiri-sendiri. Suatu hari, Roldan mendatangi rumah kos Michael dan memberikan surat dari Abby. Dengan berurai air mata, Michael membaca surat tersebut yang berisi permintaan maaf serta sedikit nasihat. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Michael mengunjungi Roldan yang kembali dirawat di rumah sakit. Pakitimpla mo nga ako ng kape. Saan ka pupunta? Magkikita kami na. Kaya na lang namin.
Hashimoto. Perkenalkan, pria tua ini bernama Turo. Karena memiliki banyak lahan, ia terkenal sebagai saudagar perkebunan di kampungnya. Hari itu Turo mendapat telepon dari seorang wanita bernama Vanessa yang ingin memborong buah-buahan dari perkebunannya. Oleh karena itu, mereka pun membuat janji ketemuan dalam waktu dekat. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Turo, di rumah anak angkatnya yang bernama Aldoy malah asik bermesraan dengan istri muda Turo. Istri muda itu bernama Cita. Scene pun berlanjut di sebuah kantor polisi di mana seorang atasan sedang bicara serius dengan anak buahnya yang bernama Floyd. Atasan tersebut menyuruh Floyd untuk menyelidiki kasus pencucian uang yang melibatkan seorang wanita bernama Vanessa. Suatu hari, Aldoy membujuk Cita untuk bekerja sama menghabisi Turo. Berhubung Cita ini dinikahi Turo secara sah, maka apabila pria tua itu tiada, Cita akan mendapatkan seluruh hartanya. Sementara Aldo yang hanya anak angkat tidak akan mendapat apa-apa. Malam harinya, Turo datang menemui Vanessa di sebuah kafe. Bukannya banyak bertanya tentang buah-buahan, Vanessa ini malah sibuk merayu Turo. Sementara Turo sendiri yang dasarnya memang pria mata keranjang, happy-happy saja digoda oleh wanita cantik seperti Vanessa. Meski tahu Turo sudah memiliki istri, Vanessa tetap nekat mengajak pria tua itu bermesraan. Tanpa sepengetahuan Turo dan Vanessa, dari tadi polisi Floyd sudah mengawasi mereka. Keesokan paginya, Aldoy memanas-manasi Cita yang sedang kesal karena suaminya tidak pulang ke rumah kemarin malam. Aldoy bilang Turo pasti sedang bersama wanita lain. Apa yang Aldoy bilang ternyata benar. Di perkebunan miliknya, Turo sedang bersama dengan Vanessa. Setelah bercerita tentang keluarganya, Turo kembali mengajak Vanessa bermesraan di area perkebunan itu. Tidak jauh berbeda, di rumah Aldoy dan Cita ternyata juga melakukan hal yang sama. Kepulangan Turo beserta Vanessa ke rumah itu sontak membuat Aldoy dan Cita kalang kabut. Sementara Cita menyambut suami dan tamunya di ruang tamu, Aldoy memilih bersembunyi di kamar mandi. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai pemborong buah-buahan milik Turo, Vanessa pun meminta izin ke kamar mandi. Di sana ia terkejut melihat Aldoy, namun anehnya Vanessa malah patuh ketika Aldoy mengajaknya bermesraan. Setelah itu, Vanessa keluar dari kamar mandi dan menyantap makan siang buatan Cita bersama dengan Turo. Nah, ketika mereka lengah, Cita mengeluarkan Aldoy dari kamar mandi. Karena tahu Turo dan Vanessa akan segera pergi, Aldoy dan Cita pun diam-diam masuk ke dalam mobil yang akan dipakai dua orang itu. Rencananya Aldoy dan Cita akan membuntuti mereka. Tak seberapa lama, mobil tersebut berhenti di area perkebunan. Beberapa menit setelah Turo dan Vanessa keluar dari mobil, Cita dan Aldoy pun menyusul mereka. Ternyata kecurigaan itu terbukti. Dengan mata kepalanya sendiri, Cita menyaksikan suaminya berselingkuh. Wanita cantik itu pun mengambil pisau dengan niat melukai Turo dan Vanessa. Beruntung dua peselingkuh itu berhasil selamat setelah Aldoy dan warga menghentikan Cita. Malam harinya, Turo meminta maaf pada Cita. Dengan segepok uang, ia merayu sang istri agar mau menerimanya kembali. Sementara itu, di sebuah penginapan, polisi Floyd berhasil meringkus Vanessa yang sedang bersama Aldoy dan satu pria lainnya. Ketika Floyd bertanya di mana semua uang milik Vanessa, wanita itu pun menjawab sudah ditukar dengan buah-buahan Turo.
Floy kemudian menyuruh Vanessa untuk membawa Turo ke hadapannya. Setelah dihubungi Vanessa, Turo pun meminta izin pada Chita untuk keluar rumah. Namun baru beberapa langkah ingin pergi, Turo tiba-tiba terjatuh dan meninggal. Ternyata Chita sudah mencampurkan racun pada suguhannya untuk Turo. Karena tidak kunjung datang, akhirnya Vanessa menelepon Turo, namun panggilan tersebut diangkat oleh Chita. Chita bilang Turo telah meninggal karena serangan jantung. Mendengar hal itu, Aldoy dan Vanessa langsung pergi ke rumah Turo. Dan benar saja, Turo sudah tidak bernyawa. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Aldoy dan Vanessa meminum air di rumah itu yang ternyata sudah dicampur racun oleh Chita. Mereka berdua pun akhirnya menyusul kepergian Turo. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Chita dan juga Floy. Dengan bermodal semua uang milik Turo, mereka berdua melarikan diri ke kota lain dan film ini pun selesai. Perkenalkan, wanita ini bernama Ani. Ia adalah istri Al, si pengacara kaya, dan sampai saat ini mereka belum memiliki buah hati. Akhir-akhir ini, Ani kesal karena suaminya sering pulang larut malam dengan diantar oleh sekretaris cantiknya yang bernama Christy. Ani curiga dua orang itu ada main di belakangnya. Hal itu diperkuat dengan kebohongan suaminya yang berkata kalau ia akan menghadiri konferensi di Bali bersama mitra bisnisnya. Padahal Ani tahu betul jika Christy sang sekretaris akan ikut ke acara itu. Oleh karena itu, Ani pun diam-diam pergi ke Bali untuk memergoki suaminya. Namun sesampainya di sana, Ani tidak berhasil menemukan suaminya itu dan malah berkenalan dengan pria bernama El yang juga berasal dari Filipina. Setelah Ani curhat tentang permasalahannya dengan sang suami, El pun menawarkan jasanya untuk membuntuti pria itu. Akhirnya karena terpengaruh suasana romantis di Bali, Ani dan El bermesraan layaknya sepasang suami istri yang sedang bulan madu di sana. Malam harinya, dengan membawa beberapa lembar foto berisi kegiatan Al di Bali, El pun melaporkan pada Ani kalau sebenarnya suaminya itu tidak berselingkuh. Diam-diam Ani menyesal karena pada akhirnya dirinya lah yang berselingkuh dari Al. Meski begitu, Ani juga tidak sanggup menolak ajakan El untuk pergi berwisata keliling Bali sebelum mereka pulang ke Filipina dan berpura-pura tidak pernah mengenal satu sama lain. Bahkan di malam harinya, mereka menyempatkan diri untuk bermesraan. Sementara itu, di tempat lain di Bali, A, suaminya Ani ternyata benar-benar selingkuh dengan Christy, sekretarisnya. Firasat Ani selama ini terbukti benar. Tapi anehnya, kenapa El malah melaporkan hal yang bertolak belakang dengan semua itu? Keesokan harinya, Al pun pulang ke Filipina dan di rumah Ani sudah menunggunya. Tanpa banyak basa-basi, keduanya melepas rindu dengan cara bermesraan. Di kantor, Christy selalu menggoda Al. Namun hari itu Al terlihat ogah-ogahan meladeni Christy karena ia ada janji berkencan dengan Ani. Ternyata tanpa sepengetahuan Ani dan Al, mereka telah masuk perangkap yang telah diciptakan oleh El dan Christy. Sepasang kekasih yang memiliki banyak utang itu berencana akan memisahkan Ani dan Al sehingga Christy bisa menikah dengan Al dan menguras hartanya.
Namun sebuah plot twist terjadi ketika Elle berusaha mendekati Annie, ia malah jatuh hati pada targetnya itu. Elle jadi tidak tega menghancurkan perasaan Annie dan oleh karena itu, ia mengurungkan niatnya untuk memberikan bukti perselingkuhan Al. Mengetahui misi mereka gagal, Christy pun mengamuk, tapi dengan waktu singkat ia bisa memaafkan Elle. Di sini Christy tidak mengetahui jika Elle telah jatuh hati pada Annie. Nah, ketika Al sedang berkencan dengan Annie di sebuah restoran, kebetulan saat itu Christy dan Elle juga sedang nongkrong di sana. Kesempatan itu dimanfaatkan Elle untuk menemui Annie dan menjelaskan tentang semua misinya dengan Christy. Sambil memeluk Annie yang sedang emosi, Elle mengucapkan maaf sekaligus mengaku kalau ia sudah jatuh hati pada Annie. Suatu hari, Elle mendapatkan pesan dari Annie yang menyuruhnya untuk datang ke rumah. Tanpa pikir panjang, pria itu pun segera bertolak ke sana dan menemui Annie yang ternyata meminta jatah bermesraan. Entah harus merasa beruntung atau sial, sepulangnya ke rumah, Elle juga harus melayani hasrat dari Christy. Bagi Christy, bermesraan adalah suatu cara untuk menutupi trauma masa lalunya yang pernah dinodai seorang pria. Suatu malam, Christy mendatangi rumah A untuk bertemu dengan pria itu. Tapi di sana, ia malah disambut oleh Annie yang mengecat rambutnya dengan warna merah dan berpakaian cukup terbuka. Dengan wajah sinis, Annie bilang kalau ia sudah tahu tentang rencana jahat Christy. Keesokan harinya, Christy kembali dibuat kesal oleh Al yang menolak untuk bermesraan dengannya. Bahkan Al menuding jika Christy berbohong tentang perselingkuhan istrinya dan Elle. Kemarahan Christy pun memuncak ketika ia tahu kalau Elle diam-diam menemui Annie dan bermesraan dengan wanita itu. Dengan membawa sepucuk senjata, Christy pergi ke rumah Annie dan Al lalu melakukan suatu hal yang tidak terduga. Dengan senjata itu, ia mengakhiri hidupnya sendiri hingga jenazahnya mengambang di kolam renang milik pasangan suami istri itu. Semua itu dilakukan Christy agar semua orang percaya ia tidak berbohong.